Strategi transfer Liverpool dalam beberapa tahun terakhir mengalami perubahan signifikan seiring dengan penyesuaian arah kebijakan dari Fenway Sports Group FSG sebagai pemilik klub di bawah struktur manajemen baru yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika pasar. Pendekatan Liverpool terhadap bursa transfer tak lagi sekaku era sebelumnya yang sangat mengandalkan analitik dan efisiensi nilai semata. Kini, mereka tampak lebih berani mengambil peluang, lebih terbuka dalam negosiasi, dan lebih strategis dalam membaca momentum. Transformasi ini tidak semata ditujukan untuk memperkuat skuad secara fungsional, tetapi juga untuk menjaga posisi Liverpool tetap kompetitif dalam lanskap sepak bola modern yang bergerak cepat dan penuh tekanan dari klub-klub rival. Pada bursa transfer musim panas tahun 2025, Liverpool menargetkan tambahan kekuatan di lini depan yang sesuai dengan filosofi pelatih baru mereka, Arne Slot. Meski perubahan pelatih menjadi faktor penting, keputusan transfer kali ini lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan struktural dan arah klub secara keseluruhan. Kebutuhan akan penyerang yang dinamis, bisa bermain dalam sistem pressing tinggi, serta mampu beroperasi lintas posisi menjadi prioritas utama. Dalam proses pencarian pemain yang ideal, Alexander Isak dari Newcastle United muncul sebagai salah satu target yang dianggap cocok secara teknis dan taktis. Gaya bermain Isak yang lincah, mampu menciptakan ruang, dan mahir dalam permainan kombinasi dianggap pas untuk mengisi peran sentral di lini depan Liverpool. Namun pendekatan Liverpool terhadap Isak ternyata berbuntut pada ketegangan serius dengan pihak Newcastle. Dalam laporan The Sun, disebutkan bahwa manajemen Newcastle menganggap pendekatan The Reds tidak etis dan berpotensi merusak stabilitas internal mereka. Situasi semakin memanas ketika media-media Inggris mulai mengaitkan nama Hugo Ekitike sebagai alternatif Liverpool jika gagal mendapatkan Isak. Di saat yang bersamaan, muncul juga laporan bahwa Newcastle sendiri tengah mempertimbangkan untuk merekrut Ekitike dari Eintracht Frankfurt. Hal ini memunculkan spekulasi bahwa Liverpool sengaja membiarkan rumor tersebut beredar sebagai bentuk tekanan psikologis terhadap Newcastle, seolah-olah mereka memiliki opsi lain dan siap bergerak cepat jika Newcastle tetap menutup pintu negosiasi. Pihak Newcastle merasa langkah tersebut merupakan bentuk permainan media yang merugikan. Dalam laporan Football Insider, pemilik Newcastle yang berasal dari Arab Saudi disebut sangat marah karena pemberitaan yang mengaitkan dua pemain mereka, Isak dan Livramento, dengan Liverpool, serta kabar bahwa target mereka, yakni Ekitike, juga tengah didekati oleh The Reds. Mereka menilai pemberitaan itu diarahkan untuk memperlemah posisi tawar klub dan mengguncang ketenangan pemain, merespons situasi yang kian memanas dan dinilai tidak lagi kondusif. Liverpool akhirnya memilih untuk menghentikan semua pendekatan terhadap Isak dan mengalihkan fokus mereka sepenuhnya ke Hugo Ekitike. Ekitike sendiri tampil gemilang bersama Eintracht Frankfurt di Bundesliga dengan torehan 15 gol dan 8 assist sepanjang musim. Selain performanya yang impresif, ia juga memiliki keinginan kuat untuk bergabung dengan Liverpool. Dalam laporan dari Bavarian Football Works, disebutkan bahwa kesepakatan personal antara Ekitike dan Liverpool nyaris tercapai. Sementara negosiasi antar klub berlangsung cepat karena Frankfurt terbuka untuk menjual pemain muda tersebut. Berbeda dengan kasus Isak, proses ini berjalan lebih lancar, minim konflik, dan sesuai dengan prinsip negosiasi sehat yang kini diutamakan Liverpool dalam strategi transfernya. Dari sisi teknis, Ekitike dinilai sangat cocok dengan filosofi permainan Arne Slot. Ia mampu bermain sebagai penyerang tengah maupun melebar ke sayap kiri. Punya kemampuan dribble 1 lawan 1 dan aktif dalam sistem pressing yang tinggi. Kemampuan tersebut menjadikannya pemain serbaguna yang memberi fleksibilitas taktik, sekaligus investasi jangka panjang yang bisa dikembangkan secara sistematis. Usianya yang masih 21 tahun menjadi nilai tambah tersendiri, karena Liverpool tengah berupaya melakukan regenerasi skuad dengan pendekatan progresif dan berkelanjutan. Sebelum keputusan mengarah ke Ekitike, Liverpool sempat dikaitkan dengan sejumlah nama besar lainnya. Julian Alvarez misalnya menjadi incaran awal. Dalam pernyataan yang dikutip oleh This is Anfield, Direktur Olahraga Atletico menyebut bahwa tidak ada tawaran yang datang dari Liverpool dan bahwa Alvarez sudah menjadi bagian dari rencana utama mereka. Rodrigo Goes pun sempat muncul dalam spekulasi. Namun Talksport melaporkan bahwa Real Madrid langsung menolak setiap kemungkinan negosiasi karena Rodrigo masih dipandang sebagai bagian penting proyek jangka panjang di Bernabeu. Sementara itu, Victor Osimhen dan Dusan Vlahovic dianggap tidak sesuai secara finansial dan taktis. Harga keduanya sangat tinggi, dan gaya bermain mereka yang lebih mengandalkan kekuatan fisik serta permainan di kotak penalti dinilai kurang cocok dengan sistem fleksibel dan dinamis yang sedang dibangun Slot. Di tengah berbagai dinamika tersebut, keputusan akhir Liverpool untuk mendekati Hugo Ekitike bukanlah bentuk kegagalan dalam mendapatkan target utama, melainkan hasil dari strategi adaptif yang terencana dalam kondisi pasar yang penuh tekanan, relasi antar klub yang sensitif, dan ekspektasi publik yang tinggi. Liverpool berhasil menjaga keseimbangan antara ambisi kompetitif dan ketepatan operasional. Ekitike mewakili semua prinsip tersebut. Seorang pemain muda dengan potensi besar, kesesuaian gaya bermain, kesiapan mental, dan jalur negosiasi yang sehat. Dalam konteks yang lebih luas, Ekitike menjadi simbol dari wajah baru Liverpool dalam bursa transfer rasional, strategis, dan berani bergerak cepat tanpa mengorbankan prinsip.